Produksi apakah yang paling merusak lingkungan kita? Jawabannya, bisa jadi plastik. 430 juta ton plastik diproduksi tiap tahunnya. Dan 350 juta ton diantaranya jadi sampah yang menguasai kehidupan kita. Dengan kemampuannya yang dapat bertahan hingga puluhan tahun untuk terurai, apakah berarti bumi akan dipenuhi plastik di masa depan? Haruskah kita hidup berdampingan dengan mikroplastik dan dampak buruknya? Atau, mungkinkah ada makhluk yang justru memakan plastik, mengubahnya jadi nutrisi, dan mengurainya jauh lebih cepat dari waktu seharusnya? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Siapa sih di sini yang tidak memakai plastik di kehidupan sehari-hari? Plastik merupakan salah satu penemuan terbesar abad ini, ringan, murah, dan tahan lama. Tapi daya tahannya yang luar biasa ini justru menjadi masalah besar puluhan tahun setelah dia ditemukan. Plastik tidak dapat hilang kembali ke alam seperti bahan organik. Ia pecah jadi partikel kecil, masuk ke tanah, air, bahkan tubuh manusia, tentu saja masih dalam bentuk partikel plastik. Menurut OECD, dari 350 juta ton sampah plastik yang dibuang tiap tahun, 49% masuk ke pembuangan akhir. Sisanya, sebagian dibakar, sebagian kecil didaur ulang, dan sebagian terbawa ke laut, mengganggu ekosistem laut yang ada. Sementara menurut IUCN, terdapat 14 juta ton plastik yang berakhir di lautan tiap tahunnya. Itu setara dengan 5 paus biru masuk ke lingkungan kita setiap jam. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah kehabisan cara untuk menghadapi tumpukan sampah plastik ini? Tentu saja tidak. Banyak ilmuwan di seluruh dunia masih mengeksplor potensi kehidupan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kali ini, jawabannya datang dari alam. Tahun 2011, sekelompok mahasiswa Yale University menemukan sesuatu yang luar biasa dalam ekspedisi ke hutan hujan Amazon, Ekuador. Mereka menemukan fungi bernama Pestalotiopsis microspora. Fungi ini bisa hidup hanya dengan plastik sebagai satu-satunya sumber karbon, bahkan dalam kondisi tanpa oksigen. Artinya, ia bisa bertahan dan bekerja di tempat-tempat seperti TPA tertutup, dan perlahan mengurai plastik menjadi materi organik. Dalam eksperimen laboratorium, fungi ini menunjukkan kemampuan mengurai plastik jenis poliuretana secara signifikan hanya dalam waktu 2 minggu. Poliuretana sendiri merupakan jenis plastik yang biasa kita temukan di spons dapur, furnitur seperti bantalan kursi dan kasur, spandex, dan lainnya. Bukan hanya di darat, peneliti di Jerman juga menemukan spesies fungi mikro di Danau Stecklin yang mampu memanfaatkan plastik sebagai nutrisi utama dan membentuk biofilm di permukaannya, tanpa perlakuan khusus. Jenis fungi ini terbukti mampu mengurai poliuretana, karet, bahkan plastik polietilen yang biasa digunakan di kemasan, dan mengubahnya jadi karbon dioksida serta biomasa sel fungi, semua dalam waktu kurang dari 2 minggu. Namun, kita belum bisa melepas fungi ini ke alam bebas begitu saja. Kalau kamu ingat, fungi bukanlah tumbuhan maupun hewan. Mereka adalah kelompok makhluk hidup tersendiri yang berperan menjaga keseimbangan alam dengan mengurai materi mati dan mengembalikannya ke dalam siklus kehidupan. Fungi dapat menghasilkan enzim khusus yang mampu memecah struktur kimia kompleks seperti plastik. Tak hanya itu, fungi juga bisa menempel, tumbuh, dan bertahan hidup di permukaan plastik, bahkan tanpa tambahan nutrisi dari luar. Di lain sisi, beberapa jenis fungi pengurai plastik diketahui juga bisa menginfeksi tumbuhan tertentu. Inilah yang menjadi perhatian. Apakah fungi hanya akan memakan plastik, atau juga bisa merusak tanaman, infrastruktur, bahkan memicu gangguan baru dalam ekosistem? Hingga saat ini, para ilmuwan terus meneliti dampak jangka panjangnya sebelum fungi-fungi ini bisa diaplikasikan secara luas. Dan jangan lupa, meskipun fungi berpotensi besar untuk menyelesaikan permasalahan plastik, kita tidak bisa bergantung pada mereka. Kunci utama tetaplah mengurangi penggunaan plastik sehari-hari, memilih barang pakai ulang dan ramah lingkungan, serta mendukung solusi yang bertanggung jawab. Jadi, gimana menurut kalian? Kalau kalian familiar dengan The Last of Us, yang tema utamanya adalah infeksi fungi yang membuat manusia berubah jadi zombie, kira-kira kejadian serupa bisa terjadi gak ya di dunia nyata? Jangan lupa subscribe Lingkari.Institute untuk cerita sains menarik lainnya.